Belum di mute. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Terita. Baik, teman-teman yang saya hormati, kini saatnya kita masuk ke sesi inti yang kita nantikan, yaitu sesi pemaparan materi dan juga nanti berbagi praktik baik serta berdiskusi dengan bersama para narasumber hebat kita. Saya akan memperkenalkan teman-teman narasumber satu persatu, kemudian saya akan mengambil peran sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Rita Nurunisa. Saya biasa memanggil beliau dengan Teh Rita, biar makin sayang ya Teh, akrab gitu. Beliau merupakan dosen prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Nah, beliau akan berbagi tentang MLS, MLS menyambut dengan cinta membangun fondasi masa depan gemilang. Beliau sangat banyak sekali pengalamannya, terutama di bidang kepautan. Dan narasumber yang kita yang kedua adalah Ibu Sulistianingsih dari TK IT Bakti Insani. Dengan segudang pengalaman beliau, saya biasa memanggil Mbak Yusulis itu, nanti beliau akan berbagi sesi praktik baik mengenai gimana sih MLS yang bermakna dan menyenangkan bagi anak ya. Nah, baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya akan informasikan bahwa teman-teman narasumber diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materinya, kemudian diikuti oleh sesi tanya jawab dan eh, jadi sambil teman-teman mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, teman-teman boleh tuh menyiapkan pertanyaan bila ada yang ingin dikuatkan atau dikonfirmasi kepada narasumber kita. Oke, baiklah. Kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pertama tentang dengan Terita Nurulisa yang akan berbagi tentang MPLS, menyambut dengan cinta, membangun fondasi masa depan gemilang. Kepada Terita, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Resi. Luar biasa banget nih Bu Resi ya. Sudah tampil dengan kesibukannya. Berkenan untuk mendampingi kita memandu acara kita hari ini. Terima kasih ya Bu Resi. Izin teman-teman semuanya, Mbak Yusulis, izin ya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk teman-teman di wilayah Indonesia bagian Barat mungkin hari ini siang menuju jam 2, tetapi untuk teman-teman di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung dalam kegiatan pertama kami dengan tema jejak inspirasi. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua, semoga webinar ini bisa menjadi jejak inspirasi tidak hanya satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai mungkin sebanyak mungkin ya. Karena kita punya banyak narasumber yang luar biasa, termasuk juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, izin saya langsung saja ya, Kak, supaya waktunya bisa kita efektifkan sebaik mungkin. Izin share screen, apakah sudah terlihat Bu Resi dan teman-teman? Sedang proses, Ya, oh, lihat. tidak terlihat. Oke, sudah terlihat ya layarnya. Eh, Ini tema atau topik yang saya ambil untuk hari ini adalah MPLS menyambut dengan cinta membangun fondasi masa depan gemilang. Bapak Ibu semuanya, masa pengenalan lingkungan sekolah tentunya sudah bukan lagi menjadi hal yang baru ya untuk kita semua. Walaupun saat ini cukup gencar juga webinarnya dan kemudian juga banyak
informasi gitu ya terkait dengan MPLS ramah nih ada hal yang baru juga ya yang mungkin juga sudah didapatkan oleh teman-teman semuanya di lapangan tetapi ini MPLS khas kami gitu ya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di PAUD khususnya adalah jejak pertama anak-anak bersekolah ya karena PAUD adalah fase fondasi dan fase pertama anak-anak kita masuk usia sekolah yang saat ini sudah diwajib belajarkan ya 13 tahun. Momen yang tidak akan terlupakan, bermakna, dan memberikan kesan mendalam tentang kehidupan dan dunia belajar. Anak-anak tidak datang hanya dengan tujuan bisa membaca, menulis, dan berhitung seperti yang dipikirkan oleh orang tua pada umumnya, tapi untuk menanamkan semangat belajar sepanjang hayat, semangat belajar sepanjang hidup anak-anak kita. Bahwa belajar itu menyenangkan dan menarik perhatian. Setuju Bapak Ibu? Apakah ada yang tidak setuju? Baik. Nah, mari teman-teman semuanya kita membersamai anak-anak bertumbuh dengan cinta dan kepedulian. Karena eh, cinta dan kepedulian ini adalah suatu hal yang penting ketika kita memilih profesi kita juga sebagai guru, itu juga dengan cinta dan kepedulian. Kepedulian akan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Atau kepedulian tentang pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Apa sih yang biasanya disiapkan guru dan lembaga untuk menyambut anak-anak di sekolah pertamanya? Tentu saja kita ingin menyiapkan sekolah yang penuh kebahagiaan, dengan pendekatan yang interaktif, yang menstimulasi tumbuh kembang anak dan kreativitasnya. Kita akan mempersiapkan kegiatan belajar yang berbasis bermain sesuai ciri khasnya PAUD, walaupun sekarang juga diikuti oleh jenjang-jenjang lainnya karena kita menggunakan deep learning yang memiliki pilar menggembirakan, kemudian bermakna, dan juga satu lagi apa? Berkesadaran. Ya, berkesadaran. Terima kasih Bu Resi selalu on nih ya, karena Bu Resi benar-benar ahlinya, fasilnya untuk deep learning. Kemudian kita juga akan mempersiapkan kelas yang didesain anak-anak untuk bereksplorasi. Tentu saja menarik perhatian dan penuh warna. Karena untuk memantik atau menginvitasi, mengundang anak-anak kita eh, ingin ikut dalam kegiatan belajar dan bereksplorasi, maka lingkungannya harus kita desain menarik perhatian anak. Dan ciri khas anak tentu saja warna-warna yang beragam ya, karena anak-anak kita juga sedang belajar tentang warna. Kemudian mendorong kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis anak abad 21. Karena kita saat ini berada di abad 21, tentu saja seperti yang kita ketahui, karena itu sangat masif dinamisnya perubahan teknologi ya. Kita mengenal berbagai macam aplikasi dan lain sebagainya, dan bagaimana ini bisa secara bijak kita manfaatkan, begitupun oleh anak-anak kita nanti bisa dimanfaatkan secara bijak. Ini saya mau bercerita dulu sebuah kisah true story ya. Ceritanya bukan cerita-ceritaan atau cerita fiksi, tetapi ini adalah cerita nyata. Eh, Mohon untuk disimak baik-baik, dibaca bersama, dan mungkin nanti bisa ditanggapi ya, Bapak Ibu semuanya. Seorang guru yang baru mengajar tepat 7 hari di hari itu, kedatangan seorang ibu dan anak yang mau mendaftar sekolah. Guru wanita itu menyapa ibu dan anak laki-lakinya dengan senyuman hangat. Setelah tahu ibu itu hendak mendaftar, guru wanita mempersilahkan ibu untuk masuk ke ruangan kepala sekolah dan menawarkan anak laki-laki bermain bersama guru. Guru memperlihatkan mainan outdoor yang tersedia di sekolah dan memberikan pilihan kepada anak untuk memilih.
Sang anak lalu memilih ayunan. Sambil bermain di ayunan, guru wanita bercakap-cakap dengan anak laki-laki. Lalu dia menawarkan, bagaimana kalau main ayunannya sambil membaca buku? Anak laki-laki mengangguk setuju. Kemudian mereka berdua membaca buku dan anak tampak menyukainya. Sesekali dia tertawa dan menanggapi. Singkat cerita, ternyata anak tersebut sudah mendaftar di beberapa sekolah, tapi anak laki-laki itu seringkali tidak mau sekolah. Menurut ibunya, anak itu merasa tidak diterima oleh teman dan juga gurunya karena menunjukkan perilaku yang tidak umum. Akhirnya, anak tersebut sekolah bersama guru wanita di sekolah tersebut selama 2 tahun. Sampai tiba waktunya anak tersebut masuk sekolah dasar. Baik Bapak Ibu, dari story yang tadi, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Mungkin Bu Resi bisa beberapa teman satu atau dua menanggapi. Baik, silakan teman-teman kita sharing. Gimana nih pendapat teman-teman tentang eh, cerita yang barusan ini kita tampilkan di layar? Boleh untuk raise hand teman-teman, silakan. Atau mungkin bisa chat di Ya, ada mungkin 90 yang hadir ya. ada Mudah-mudahan 91 ada yang ya 91 bertambah lagi. Mudah-mudahan ada yang berkenan untuk berbagi. silakan teman-teman. Ini ada Oh, Bu Ibu Dewi. Oke. Fani Simamora, raise hand. Terima kasih Ibu, monggo silakan. Belum di unmute, suaranya Oke, belum terdengar. silakan. Suaranya masih mute, Ibu Dewi. Dibuka dulu mikrofonnya. Baik, Oke, terima kasih. Selamat siang pada bunda-bunda semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dewi Irlandi Simamora. Saya penilik dari Kabupaten Deli Serdang. Dari story, ya salam kenal bunda-bunda. Dari story yang sudah saya baca tadi, itu menunjukkan bahwasannya si anak sudah menemukan guru yang tepat dan metode yang tepat. Karena dari story-nya tadi, anak itu sudah beberapa kali mendaftar, belum ada yang cocok dengan alasan bahwasanya guru anak itu kurang diperhatikan, begitu ya Bunda ya. Jadi sebenarnya di dalam mengajar ini kita sebagai guru tidak ada anak yang bodoh, tetapi memang anaknya belum menemukan guru yang tepat dan metode yang tepat. Mungkin hanya itu aja ya Bunda, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Ada Bu Mariani nih. Raise hand, boleh Bu Mar? Oke, baik. Bu Mariani silakan. Halo. Salam kangen. Masih di mute sayang? Belum Bu dibuka. Mariani masih di Oh aman ya? iya. Yes, baik, silakan. Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Dari Sehat. cerita yang saya baca tadi, menurut saya guru tersebut sedang mencoba membangun komunikasi dengan anak tersebut supaya anak itu merasa nyaman. Itu aja sih menurut saya bagaimana supaya anak itu untuk kedepannya merasa lebih akrab lagi dengan gurunya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariani. Ini sahabat Oke. kita dari Mataram ya, tadi dari Deli Serdang, luar biasa Bu Dewi, penilik nih yang nanti akan mendampingi para guru. Satu lagi mungkin ya, dari Bu Feni. Boleh Bu Feni? Baik, terima kasih Bu dosen dan ibu-ibu yang lainnya. Selamat siang. Ibu baru juga ini pembukaan saya sudah dibuat haru dengan ceritanya. Ibu berbagi pengalaman sedikit ya Bu. Saya itu mengajar itu bukan di satu tempat Bu, tapi eh, sudah 2 tempat ya Bu, berbeda dengan satu tempat ke tempat yang lainnya itu mungkin berbeda. Nah, dari true story yang tadi Ibu bagikan itu seperti waktu saya mengajar di tempat pertama dan itu memang Bu itu ada
ada apa ya, ada ilmunya sendiri gitu Bu, ada ilmunya sendiri kalau misalkan kita atasannya itu eh apa ya, first impression gitu ya, di awal itu guru itu memang harus seperti itu, apalagi kalau misalkan kita guru PAUD ya, guru PAUD itu sampai apa ya, meluk anak gitu ya, meluk anak kemudian ngusap-ngusap kepalanya itu di awal-awal itu memang seperti itu gitu ya, apalagi di masa-masa kita kan belum kenal. Tadi seperti ibu yang barusan bilang sedang menjalin komunikasi yang baik gitu ya antara guru dengan anak. Nah, tadi kan kalau misalkan anaknya sudah dibuat nyaman ya, seperti misalkan ayo main ayunan apa sambil membaca buku. Kenapa anak mau? Karena memang dia sudah merasa nyaman mungkin ya. Di awal bertemu dengan guru itu sudah merasa nyaman si anak tersebut. Tapi itu memang nggak semua sekolah bisa seperti itu ya Bu. Dan itu harus harus ada ilmunya gitu. Guru itu harus apa ya? Ya seperti ini misalkan mendapatkan pelatihan, kemudian mendapatkan upgrading tentang masa-masa di awal gitu seperti ini. Nah, MPLS itu sebetulnya sebetulnya harus bagaimana sih guru itu memperlakukan siswa baru itu seperti apa sih? Seperti itu mungkin Bu. Jadi nanti kita menjadi guru yang berusaha seperti itu yang tadi di eh, story yang Ibu bagikan. Mungkin itu saja sih Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni, terima kasih banyak ya sudah berbagi dan ternyata Bu Feni juga sudah melakukan itu luar biasa ya, keren, tepuk tangan buat Bu Feni, Bu Dewi dan Bu Mariani tadi. Terima kasih banyak. Dan ini ada chat nih Bu Resi dari Bu Nurul di Aceh. Pesan pertama, guru sangat menentukan penilaian awal yang terbentuk dalam waktu yang singkat untuk membangun kesan selanjutnya bagi anak dan orang tua. Dan dari Bu Wasis, anak merasa nyaman karena gurunya menghargai anak tersebut, walaupun anak tersebut berbeda dengan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan muliakan anak. Ini Bu Wasis, apakah sahabat saya yang nun jauh di sana? Dan Bu Sri Wahyu, kesan pertama kepada guru yang membuatnya masih anak. Iya, betul sekali Bapak Ibu semuanya. Dan cerita tadi gurunya saya sendiri. Waktu saya baru 7. Jadi ini ya, karena memang ini sangat berkesan. 7 hari ketika saya baru mengajar pertama. Dan dulu saya masih lulusan SMA. Tapi saya belum punya ilmunya mungkin pada saat itu. Tapi saya punya cinta buat anak-anak saya, buat murid-murid saya. Itu ya Ibu. Itu eh, kisahnya salah satu perjalanan saya ketika menjadi guru PAUD. Nah, oke. Selanjutnya strategi MPLS di PAUD tentu saja ya. Seperti apa? Yang pertama, sambut dengan penuh cinta. Senyum pertama kita adalah langkah awal kebahagiaan anak. Memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri. Tidak semua anak suka dipeluk, apalagi oleh orang yang baru dikenal. Ini boleh kita skip. Boleh kita memeluk, tetapi pastikan anak merasa nyaman. Kalau tidak nyaman, kita boleh tidak memeluk. Menyentuh kepala pun begitu. Ada beberapa anak yang suka untuk dipeluk dan disentuh kepalanya, tetapi ada anak juga yang biasanya langsung, nggak mau gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Itu suatu hal yang wajar karena kita adalah orang yang baru dikenal ketika masa MPLS. Kita belum kenal dekat dengan anak. Tetapi ketika anak sudah merasa kita ini juga ibunya di sekolah, guru yang menyenangkan, guru yang dicintainya, maka anak-anak biasanya meluk sendiri ya Bu Feni ya. Pengen meluk, pengen gelendotan, dan lain sebagainya. Uluran tangan yang hangat saat berjabat tangan menularkan energi positif kesiapan anak berada di dunia barunya. Kontak mata awal yang lebih bermakna dari sekedar nama di absen. Jadi kita memastikan dia itu hadir, bukan hanya kita memanggil namanya ketika mengabsen atau memastikan presensi anak, tetapi kontak mata itu juga jauh lebih penting. Kemudian display lingkungan yang menarik. Pasti ketika masuk sekolah, tadi Bu Resi cerita nih, udah nyiapin display ruangannya ya di sekolahnya di TK Paramon Palembang. Nah, ruangan indoor dan outdoor yang menarik perhatian, karena pasti akan berbeda dengan rumahnya, begitu ya. Dan menjadi ruang mereka untuk bereksplorasi setiap hari nantinya. Meriah dan aneka warna akan lebih bermakna ketika anak belajar membaca.
Ya, anak membaca di hari pertama, yaitu membaca lingkungannya. Mari kita bayangkan sama-sama ibu-ibu, eh, anak-anak kita yang baru masuk sekolah di hari pertamanya masuk ke ruangan. Anak akan membaca. Oh, ada mainan, ada lampu, ada hiasan dinding, buku-buku, cat dinding, mungkin warnanya putih, mungkin warnanya kuning, mungkin warnanya hijau, mungkin warnanya pink, kemudian kursi, meja, papan tulis, dan banyak lagi. Hari itu dia akan belajar menyimpan banyak memori. Memori yang akan sangat berkesan untuk kehidupan sepanjang hidupnya. Dia akan menyimpan banyak memori. Tadi, dari mainan lampu, mainan aja udah bermacam-macam. Lebih dari 10 yang akan dia simpan di memorinya. Itu tidak. Benda-benda yang dia lihat, benda-benda yang dia baca, lingkungan yang dia baca. Ada siapa saja, ada bu guru, ada teman-teman yang banyak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada apa saja di halaman sekolahnya, di ruang kelasnya, di mana tempat menaruh alas kaki, sepatu, sandal gitu ya. Di mana tas harus disimpan, di mana mainan-mainan yang nanti dia mainkan bersama dengan teman-temannya. Itu semua dia rekam di memorinya. Apakah di long term memory, di memori jangka panjangnya, atau di memori jangka pendeknya. Ini mungkin salah satu tampilan ruangan. Di mana anak-anak kita akan membaca ada jamnya. Oh, jamnya banyak ya. Yang sudah berhitung akan membaca jamnya ada 3, walaupun ada yang disampaikan, ada yang di dalam hati. Oh, ada papan tulis, ada alat melukis, ada buku-buku untuk dibaca, dan mainan, dan lain sebagainya. Ada balok-balok gitu ya, kursi, bahkan tanaman di pot. Melatih kemandirian. Sekolah adalah tempat anak melatih life skills, keterampilan hidup yang akan dia gunakan sepanjang hidupnya. Sejak hari pertama, ajarkan anak tempat-tempat menyimpan barang pribadinya. Sepatu, tas, tempat makan, di mana? Di tempat yang telah disediakan. Tempat mainan yang setelah waktunya bermain selesai, disimpan lagi ke tempatnya. Ini sangat penting Bapak Ibu semuanya, proses ini. Seringkali masih ada guru-guru di berbagai tempat, itu ketika di akhir kegiatan, itu repot membereskan ruangan. Karena anak tidak diajarkan sejak awal menyimpan barang yang telah digunakan ke tempatnya kembali. Melatih anak bertanggung jawab akan pilihannya penting dilakukan sejak dini. Ketika anak memilih mainan yang banyak, maka butuh energi yang lebih banyak juga untuk membereskannya, gitu ya. Tentu saja ini pun dengan bantuan ibu guru di awal. Mungkin bu guru yang lebih banyak membereskan gitu ya, karena kita masih menginspirasi anak-anak kita. Mulanya pasti guru lebih banyak membantu. Semakin hari anak tahu itu adalah tugasnya untuk melatih kemandiriannya, anak akan semakin mandiri sampai nanti anak memiliki inisiatif. Kalau saya menggunakan mainan itu, maka saya harus mengembalikan ke tempatnya di mana. Seperti itu. Karena itu adalah tanggung jawabnya setelah dia memilih untuk bermain mainan yang dia inginkan. Kemudian, ciptakan lingkungan yang ramah anak dan guru yang suportif. Lingkungan yang ramah akan menumbuhkan kecintaan anak terhadap belajar. Misalnya lingkungan ramah juga termasuk bagaimana Bapak Ibu menata tempat-tempat atau barang-barang mainan dan buku, juga alat tulis dan lain sebagainya, itu mudah terjangkau oleh anak. Tidak hanya oleh anak yang normal atau pada umumnya, tetapi anak-anak yang mungkin ada kendala, misalkan harus menggunakan kursi roda gitu ya, dan lain sebagainya. Anak adalah pusat belajar, berikan anak keleluasaan memilih aktivitas yang disukainya. Dan guru senantiasa mendukung dengan menyiapkan kebutuhan belajarnya. Mengikuti gaya belajar anak, karena setiap anak pasti punya gaya belajar khasnya masing-masing, dan mengeksplorasi kemampuan berpikir anak agar senantiasa berkembang. Walaupun dia mungkin punya pilihan yang berbeda, contohnya di anak saya yang tadi saya ceritakan itu, memang anaknya
memiliki kebutuhan khusus autis ya, sehingga dia eh, lebih menyukai punya salah satu kegiatan yang akan dia lakukan setiap hari adalah menggambar. Nah, kita bisa menanyakan, mengobrol dengan anak terkait dengan apa yang dia gambar, bendanya ada berapa, misalkan benda tersebut berawalan huruf apa, gitu ya. Dan juga mengeksplorasi berbagai pengetahuan yang sudah dimiliki anak, dan bahkan kita bisa menambahkan pengetahuan tersebut sehingga bisa diasosiasikan atau dikumpulkan oleh anak menjadi pengetahuan yang baru. Nah, ini kemampuan mengeksplorasi kemampuan berpikir anak senantiasa berkembang ini harus senantiasa dilatih. Salah satunya caranya adalah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Jadi bukan hanya warna atau bentuk, tetapi pertanyaan kenapa sih gambarnya ini? Nah, ini lagi ngapain nih ya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang nanti akan senantiasa berkembang, mengembangkan aspek kebahasaan anak, kognitif anak juga. Lingkungan yang ramah juga adalah lingkungan yang disiapkan menerima semua anak ya. Jadi semua anak diterima di sekolah kita dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Ingat, setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, cara belajar yang berbeda, termasuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak perlu sekolah kita jadi sekolah inklusi dulu, ada label TK inklusi, PAUD inklusi, Kober inklusi gitu ya. Tanpa label itu pun eh, sebetulnya semua sekolah itu harus inklusi. Inklusif, menerima anak-anak dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Baik segi sosial, ekonominya, begitu ya. Kemudian juga eh, sukunya, bahkan mungkin bangsanya berbeda, negaranya berbeda, gitu ya. Kewarganegaraannya. Dalam menciptakan lingkungan yang ramah, perlu kerjasama dengan orang tua sebagai mitra utama. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan trauma, karena ada orang tua yang mungkin belum paham. Ada anak-anak yang berbeda, yang perlu kita sikapi, perlu kita berikan perhatian. Maka tidak akan ada lagi orang tua yang akan bilang, jangan main sama anak itu ya, anak itu manakal. Nah, itu tidak akan ada lagi ketika kita bisa menjalin kerjasama yang baik, menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak-anak kita. Kemudian menanamkan karakter dan nilai sejak hari pertama. Tujuan pendidikan nasional ini sungguh mulia ya. Kata-katanya luar biasa indah menurut versi saya, namun harus diimplementasikan dan menjadi acuan. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini biasanya saya panjang kalau bahas ini, tetapi kita akan mengupas sedikit saja. Coba Bapak Ibu sebelum melaksanakan kegiatan belajar, bedah dulu nih tujuan nasional pendidikan kita. Sejak hari pertama, menjadikan anak manusia yang beriman. Seperti apa menjadikan anak manusia yang beriman ini? Melalui mengenal Tuhannya dengan ciptaannya. Tangan diciptakan siapa? Kaki, anggota tubuh kita diciptakan oleh siapa? Kemudian bersyukur akan karunia-Nya setiap waktu. Alhamdulillah ya, kita punya mata, kita bisa melihat bu guru, bisa melihat teman-teman. Alhamdulillah ya, kita punya kaki, kita bisa berjalan nih dari rumah ke sekolah, ya, dan seterusnya. Kemudian bertakwa. Bertakwa itu ketika anak-anak kita bisa kita stimulasi, kita ajak, kita bimbing untuk berbuat baik kepada semua orang. Semua teman-temannya itu dia perlakukan dengan baik. Menerima teman-teman yang berbeda. Ada yang mungkin lebih tinggi, ada yang mungkin Allah karuniakan matanya satu, ada yang mungkin memiliki kebutuhan khusus ADHD sehingga dia eh, tidak bisa diam, mungkin juga ada yang melakukan gerakan-gerakan tertentu begitu ya, yang tidak umum untuk anak usia dini, misalnya melompat-lompat gitu ya, anak suka
ekspresif berlebihan gitu ya. Nah, itu bagaimana anak-anak kita bisa menerima, kemudian berempati, mengajak, bermain teman-temannya, tidak memilih-milih temannya. Walaupun itu adalah suatu hal yang wajar, tetapi kita akan senantiasa terus bangun sejak hari pertama. Tidak berkelahi, tidak merebut mainan yang sedang digunakan teman. Itu adalah arti kata bertakwa. Kemudian berakhlak mulia, tersenyum, saling menyapa, ya begitu. Eh, dengan diawali oleh gurunya yang menyapa kepada anak-anak, berbagi, bawa bekal mainan, bawa bekal, berbagi mainan, gitu ya, dan bersabar karena ada waktunya bergiliran, kemudian giliran antri juga ketika masuk toilet, gitu ya, toiletnya kan mungkin tidak bisa sekaligus semuanya masuk secara bersama-sama. Mencintai kesehatan ini juga penting. Ini yang seringkali mungkin masih eh, dengan pengamatan saya di lapangan itu masih kurang ya. Tubuh setiap manusia adalah anugerah yang harus dijaga. Ajarkan anak-anak kita sejak hari pertama bekal makanan sehat jika disediakan sekolah akan lebih baik. Mengapa? Sekolah akan memastikan variasi jenis makanan yang sehat lebih terkontrol. Anak dikenalkan berbagai rasa dari sayuran dan buah-buahan. Karena tak kenal maka tak sayang. Gak suka sayur itu karena gak pernah dikenalkan. Gak suka buah-buahan itu karena jarang dikenalkan gitu ya. Lauk pauk di Indonesia itu banyak banget dan murah-murah ya. Sebetulnya bisa dimanfaatkan. Karbohidratnya juga terjaga. Namun jika pun tidak sejak hari pertama anak dikenalkan bekal yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, beri ruang untuk anak melakukan kesalahan di hari pertamanya membawa bekal. Nggak apa-apa, anak-anak kita salah dulu nih bawa bekalnya, mungkin bekalnya ciki ya, minuman teh manis yang dalam kemasan atau minuman kemasan lainnya gitu ya. Nah, tapi kita akan ajarkan anak belajar dari kesalahannya dengan harapan di hari berikutnya anak hanya mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuhnya dengan stimulasi yang tepat dan kesabaran guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Kenapa ya nggak boleh? Kita bisa dengan sains, nanti percobaan sains gitu ya. Apa bahayanya? Bisa nonton film dan lain sebagainya. Di situ guru akan mengembangkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan anak diberikan pilihan. Boleh nggak ya? Kenapa nggak boleh? Jadi anak tahu kenapa alasannya tidak boleh membeli makanan atau membawa bekal makanan yang tidak layak konsumsi. Kolaborasi dengan orang tua perlu dijalin untuk keberhasilan program anak sehat ini. Terima kasih. Lingkungan ramah anak dan ruang eksplorasi yang optimal akan tercipta dari guru pembelajar. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah para guru pembelajar, termasuk penilik pembelajar, pengawas pembelajar, kepala sekolah pembelajar, dan juga orang tua pembelajar. Karena kita bermitra ya, dan guru adalah mitra utama. Kemudian sebentar mungkin Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, saya di hari Rabu nanti akan izin promosi ya. Bu Resi, saya akan ada webinar PAUD Series bersama dengan IKIP Siliwangi, MPLS bermakna dengan asesmen diagnostik. Silakan Bapak Ibu jika berkenan hadir di materi lanjutan dari materi yang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ini WA saya, boleh kita berkomunikasi, menjalin silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Terita. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat insightful. Banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita catat. Terutama mengenai apa sih yang biasanya disiapkan guru dan lembaga untuk menyambut anak-anaknya di sekolah, di hari pertama sekolah. Ya, tentu saja bagaimana kita membangun sekolah yang atmosfernya penuh kebahagiaan, bagaimana guru sudah menyiapkan berbagai macam strategi dan juga pendekatan interaktif yang menstimulasi tumbuh kembang anak dan kreativitasnya, bagaimana kita menyiapkan ragam main yang belajar berbasis bermain, kemudian guru juga memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, menarik perhatian, serta mendorong mereka untuk mampu memecahkan masalahnya sendiri, walaupun mungkin secara sederhana. Jadi
banyak sekali yang guru, saya yakin guru-guru sudah punya strateginya masing-masing ya Teh, mereka sudah punya caranya masing-masing, bagaimana nih membuat kesan pertama tidak terlupakan oleh anak pada saat mereka masuk ke sekolah. Baik, terima kasih Terita. Selanjutnya teman-teman, mari kita dengar pemaparan dari narasumber kita yang kedua, Mbak Yusulis. Ya, beliau akan membahas juga mengenai praktik baik, berbagi praktik baik mengenai MLS. Izin memperkenalkan diri, Mbak Yusulis adalah, bentar, saya ada contekannya dulu ya Mbak Yus. Gimana gitu ya, harus lihat contekannya dulu lihat Mbak Yu. Oke, Mbak Yu adalah guru di TKIT Bakti Insani sejak tahun 2002. Wah, ya tahun 2002, kemudian beliau juga instruktur Udah nasional tua. di Kelihatan kalau dibaca tahunnya. kemudian guru penggerak media audio BPRMK Kemdikbud, terus 5 besar finalis DRB 2020, Duta Rumah Belajar, keren. Terus juara 1 Gupres Jenjang TK Kabupaten Sleman 2021, narasumber suara PAUD, guru penggerak Angkatan 3, PP Angkatan 9, ya, yang lalu guru komite sekolah penggerak, narsum transisi PAUD SD, dan guru program kemitraan untuk Ibu Kota Nusantara IKN. Jadi Mbak Yu ini teman-teman sudah bertandang. Cie, cie, cie. Sudah bertandang ke IKN ya Mbak Yu. Iya. Ya, baik. Teman-teman, Tadi agak hilang Bu Resi. Udah kembali lagi. lagi ya, ya begitulah kalau kata Pak Bagus itu webinar atau yang online itu tergantung amal jaringan, ya. Baik, Oh, silakan Mbak Yu, waktu dan layar kami persilakan. Monggo. baik. Terima kasih. Suara aman ya Bu Resi ya. Itu nih, apa Maaf ini suaranya beda dengan orang Palembang dan orang Jawa Barat ini walaupun Jogja tuh katanya halus gitu ya. Tapi nggak tahu ini udah dari sononya ini suaranya nyempreng gitu ya. Terima kasih Bu Resi moderator. Luar biasa ini saya bangga ya. Dan lu dimoderatori sama Bu Resi yang luar biasa juga ilmunya. Terima kasih Bu Kemuda. Kalau saya manggilnya itu Bu Kemuda ya, karena memang nggak tua-tua itu. Bukan ketua YPPM, tapi Bu Kemuda YPPM gitu ya. Dan jajaran pengurus semuanya dan teman-teman semua nih luar biasa telah bergabung bersama kita ya. Untuk bersama-sama kita saling sharing, belajar ya tentang MPLS yang sebentar lagi seminggu lagi ya, kalau Sleman tanggal 14 insya Allah hari pertama kayaknya serentak ya seluruh Indonesia ini untuk MPLS-nya hari pertama masuk. Tapi ada sedikit cerita nih ini dari teman saya yang ada di IKN tuh Bu Rindah, kemarin kita sudah pertemuan ya. Mereka luar biasa Bu Resi. Jadi dari dinasnya itu guru TK diberikan kesempatan untuk mengantar anak-anaknya ke SD. Jadi yang TK itu MPLS-nya mundur sehari atau 2 hari gitu, biar guru-guru TK-nya mengantar ke SD. Dan Benar sekali. dilihat dari SD yang terbanyak, bu gurunya Iya, kan murid-muridnya banyak gitu ya. Jadi ke SD yang iya. terbanyak dulu dan sangat mungkin menginspirasi ya. Sleman belum pernah, makanya kemarin saya ditanya, oh belum pernah melakukan, paling sebelumnya aja kan kita melihatkan SD-SD terdekat sekolah kita gitu ya. Kalau mengantar pas hari pertamanya belum ya, luar biasa itu di daerah Muara Jawa, Kutai Kertanegara dan luar biasa alamnya ya Bu Rindah ya. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung aja untuk share screen nggih. Aman terlihat ya. Oke, siap Mbak Yu, Ya, aman. oke.
Tadi udah panjang lebar ya oleh Bu Kemuda kita, Ibu dosen kita yang luar biasa memaparkan apa saja sih MPLS yang harus ada di PAUD dan bagaimana nanti guru. Saya juga ini di sini sedikit apa ya nanti mengulas lagi karena ibu guru yang hadir di sini pasti juga sudah berapa kali MPLS. Kalau saya 2002 berarti udah berapa kali berapa tahun ajaran baru nih? 2002 sama 2025 berarti 23. sudah 23 tahun ya dengan anak-anak baru. Walaupun kadang juga ada yang naik sih tempat saya. Kalau tahun ini alhamdulillah saya ada kelasnya naik Bu Resi, saya naik kelas jadi mendampingi anak-anak siswa lama gitu ya. Jadi udah banyak pengalaman dan walaupun banyak regulasi yang berubah ya, mungkin 2 tahun kemarin, 2023, 2024 kita di MPLS itu lebih untuk menguatkan ke transisi PAUD SD gitu ya. Mungkin tahun 2025 ini udah agak kendor sedikit gitu ya, karena memang TPSD kan nanti sudah akan jadi 13 tahun anak-anak, jadi mungkin tidak perlu transisi, tapi memang sebenarnya MPS ini juga transisi loh ya bagi kita semua ya. Tidak harus dari sekolah ke sekolah ya transisi itu nanti kita akan bahas lagi sebelumnya. Nah, ini sudah diperkenalkan ya ini bukti nyata ya kalau saya udah di IKN Bu Resi. Ini bukan Betul. AI loh ya. Belakangnya ini bener ya bukan AI. Mungkin sekarang udah bagus lagi ya itu waktu di sana masih kayak gitu ya pembangunannya karena Saya bulan aja belum Desember. sampai sana loh Bu Oh Sulis. itu yang punya IKN aja belum sampai IKN. Iya, belum sampai sana. Nanti bareng ya Bu Sulis. Oke siap Desember lagi ya Burin. Insya Allah. Insya Allah semoga ada rezeki dari Allah itu. Amin. Masya Ya, Allah. mungkin kita akan flashback lagi ya MPLS. Kalau saya mengingat lagi MPLS saya waktu SMA jauh banget Bu Resi. Mungkin ini yang usia masih 25, 30 gitu masih ingat ya MPLS. Kalau nggak, mungkin kita nggak usah ngingat MPLS kita lah. MPLS itu kan juga apa Nuhun ya ya, Mi. Kak? Kalau kita mungkin orang gede ada di lingkungan baru gitu ya, anak-anak juga di lingkungan baru. Mungkin bisa sharing, monggo di chat bagaimana ketika kita ada di lingkungan baru, Eh, entah itu di rumah mertua, itu kan juga MPLS buat kita. Di eh, di lingkungan mungkin ada yang pindah sekolah, mungkin ada yang mengikuti BIMTEK, wow di mana nih kayak gitu ya. Mungkin silahkan boleh di untuk tulis di chat masing-masing bagaimana perasaannya ketika ada di lingkungan baru. Jadi challenge ya, Iya, Mbak Yu ya. monggo. Ya, langsung aja siapa yang eh, tulis aja satu kata, dua kata aja lah. Jadi banyak ini Asing, eh, asing rasanya. Menyenangkan jika ada yang diajak ngobrol. Pasti akan merasa asing. Ya, asing, asing, asing. Malu. Bu Megaria, Masya Allah. Kenal nih nama-namanya yang familiar. Pasti nangis. Masya Allah, Bu Rinda pertama kali ke Bakti Insani nangis itu 10 hari. Di Sleman. Meraba suasana, Masya Allah ya. Ya, itu juga sama ya yang dialami oleh anak-anak kita ya. Anak-anak kecil kita orang gede aja masih rasanya seperti itu gitu ya. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Pasti mereka juga akan merasanya lebih dalam lagi ya ketika ketemu orang-orang baru, ketemu suasana baru. Nah, jadi makanya MPLS ini bukan tadi udah sama Bu Kemuda ya, tidak hanya perkenalan tentang lingkungan sekolah, tapi bagaimana nanti anak-anak itu benar-benar akan senang sekolah, menjadi jejak pertama mereka ke sekolah bagi yang belum kelompok bermain gitu ya, yang belum pernah sekolah itu adalah transisi, benar-benar transisi mereka berpindah dari kebiasaan yang sudah mereka lakukan ke kebiasaan yang baru yang ada di sekolah. Ya, terima kasih untuk responnya yang di chat, luar biasa ya teman-teman semua. Ini saya masih memakai regulasi karena memang belum ada regulasi yang terbaru ya yang untuk MPLS ini. Kemarin sudah pas kita pertemuan dengan
Direktorat itu kami tanyakan apakah ada untuk MPLS belum. Jadi kita masih memakai regulasi nomor 18 tahun 2018 tentang MPLS. Tujuannya Oh udah ini ada di ada. sana ya. Kita sebenarnya kalau ini dengan transisi PAUD SD kemarin yang memang sudah ada surat edarannya itu eh, selaras gitu ya mereka permen ini karena juga tetap menjadi panduan untuk TPSD kemarin yaitu yang pertama itu untuk mengenali potensi diri siswa walaupun anak TK tapi kita juga harus melihat ya bukan untuk menjudge tapi bagaimana kita nanti bisa memotret anak-anak itu ya kalau Ya. kita sudah tahu potensi dari awal kan nanti kita juga bisa ke depannya bisa merancang bisa mengasesmen itu dari 2 minggu ini tapi bukan nanti terus mengelompokkan siswa ya karena kalau bukan dari perkembangannya ya kalau di tempat kami memang sesuai usia. Kemudian yang kedua membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan, terus menumbuhkan motivasi, semangat dan belajar yang efektif, mengembangkan interaksi positif, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian. Nah, ini kan juga masih selaras nanti ya dengan profil dimensi lulusan yang terbaru ya Bu Resi ya. Kita harus adaptif nih, apa yang sudah terbaru, apa yang sudah dirilis, apa yang masih bocor halus, kayak gitu ya. Jadi memang guru sekarang harus benar-benar bisa melihat mana yang sudah benar-benar ini sudah dilonceng, apa yang belum gitu ya. Itu kita masih memakai pedoman regulasi nomor 18 tahun 2018. Ini kalau biasa yang kami lakukan rutinitas yang ada di sekolah kami ya, MPLS PAUD ini yang pertama memang kami menyiapkan lingkungan aman, nyaman, menyenangkan, pengenal warga sekolah, lingkungan, dan rutinitas sekolah, kegiatan yang menguatkan kemampuan fondasi anak, yang selanjutnya adalah sosialisasi program sekolah, termasuk nanti kolaborasi orang tua dengan sekolah. 4 ini yang memang harus ada di awal-awal kita MPLS. Kita akan kupas satu-satu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Rita ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman. Mungkin kalau lingkungan fisik ya, kita sudah punya SOP masing-masing ya di sekolah. Taman bermainnya itu harus dicek, yang sudah karatan memang yang harus sudah tidak aman, yang sudah eh, berbahaya bagi anak itu mungkin terus keadaan lingkungan kelas ya. Kalau kita ini kebiasaan kita Bu Resi di Bakti Insani itu setiap tahun itu guru berpindah kelas, nggak ada yang di dalam kelas itu. Jadi kita akan sesuaikan dengan minat kita masing-masing kelasnya itu. Jadi walaupun cuma pindah apa ya sebelah, tapi tetap harus pindah. Nggak ada yang guru yang nomaden di situ gitu ya. Jadi mesti kita pindahan. Jadi kayak bedol bedol desa ini barangnya apa-apa dibawa kayak gitu ya. Kecuali memang yang sudah sarpas yang ada di situ memang nggak dibawa. Itu adalah salah satu agar kita tahu nih karena 1 tahun kadang-kadang kan guru juga ini ya sudah ribut dengan eh, pembelajaran, dengan administrasi, dengan yang lain-lainnya. Maka dengan 1 tahun kepindahan itu kita akan mensortir barang-barang yang memang sudah tidak layak, mainannya sudah tidak aman. Itu salah satu caranya agar nanti anak baru, siswa baru, tahun baru itu memang benar-benar eh, kondisi fisik kita semuanya aman. Walaupun selain itu tetap ada SOP yang harus dicek rutin, terus memang sudah ada yang mengecek ya, mungkin kalau bu gurunya banyak kayak gitu ya, kalau di tempat kami karena memang ber-21 ya, jadi memang sudah ada tugasnya masing-masing, tapi bagi yang memang minimalis mungkin ya guru itu ya yang ngecek sarpras, yang harus ngecat, yang harus nah manggil tukang las gitu ya. Semuanya diawasi oleh guru. Kemudian selanjutnya yaitu kenyamanan emosional. Kalau kami ada slogan sekolah rumah kedua gitu ya. Jadi melayani dengan hati. Jadi kami seperti simbol BRI, Bu Resi, melayani dengan hati. Eh, jadi itu memang sudah jadi slogan kami ya, bu guru kami. Jadi tidak ya memang kalau dari hati itu
akan terasa ya. Jadi anak-anak juga akan nembus gitu, nembus tidak hanya di fisik luar aja, tapi memang dari dalam hati. Terus sekolah rumah kedua kami karena memang kami juga sekolah full day ya. Jadi memang sekolah ini kita setting ya memang kayak di rumah gitu ya. Ada perabotan-perabotan kayak di rumah itu sudah biasa, ada kasur, ada ini, tadi sudah eh, apa namanya anak-anak juga akan terlihat familiar. Yang paling penting adalah emosional tadi ya, kedekatan, kelekatan dengan guru, dengan semuanya yang ada di warga sekolah itu. Karena apa? Kalau apa emosional ini tidak kita berikan ke anak ya, tadi kayak di ceritanya Bu Rita tadi ya, eh, kan pindah-pindah sekolah kayak gitu ya. Anak-anak tidak merasa nyaman gitu ya. Bagaimana kita nanti akan memberikan kenyamanan emosional kepada anak ini? Mungkin kita bisa dengan menjadi pendengar ya. Anak-anak itu ketika cerita, walaupun pas berangkat itu nangis, tapi kan biasa dia akan ngomong, terus ya ada anak seperti itu. Kita tetap bisa mendengarkan dengan aktif, merasakan apa yang dia rasakan gitu. Terus ketika ada konflik, bagaimana kita tidak memihak satu anak gitu karena udah dikenal nih ini anaknya kasihnya dinas kita. Jadi memang harus sama ya soal anak, semua anak harus kita berikan pelayanan yang sama gitu ya. Kemudian juga mungkin kalau kita memang ada ini ya tempat-tempat untuk eh, kalau ini sih biasanya jatahnya kalau di tempat kita itu anak-anak yang ini jatahnya nanti bu kepala sekolah sama bu guru ada 3 guru gitu ya nanti yang memang untuk tempat-tempat sudut yang ternyaman ketika mereka sudah tidak nyaman di lingkungan yang karena siswakinya kita ini 150 Bu Resi nanti insya Allah mungkin setiap tahun juga seperti itu ya. Jadi agak lumayan banyak gitu ya. Jadi memang harus ada tempat-tempat yang nyaman itu untuk kenyamanan emosional itu. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan yang menyenangkan dan stimulatif. Ya, ini memang harus kita berikan ya, walaupun masih awal, tapi kalau kita memang mainan itu semuanya di bawah ya, nggak ada yang di atas. Jadi anak-anak nanti akan disiapkan oleh guru bagaimana biar mereka tuh senang dulu lah intinya di sekolah ini senang banget. eh aku bisa memilih mainan. Kemudian apa bu guruku tuh sayang banget sama aku kayak gitu ya. Jadi memang dan tentu saja yang stimulatif ya. Jadi mainan-mainan yang kita berikan juga yang bisa merangsang perkembangan mereka, tidak hanya asal aja gitu ya. Kemudian selanjutnya lah ini yang mungkin yang sudah jadi apa rutinitas utama ya. Kalau kita ada PLS Bu Resi, jadi nanti kita Jumat itu sudah masuk hanya untuk khusus siswa baru. Yang seluruh siswa itu mulai Senin, tapi untuk siswa baru kita hadirkan hari Jumat besok tanggal 9, 10, 11 ya. Tanggal 11 kita sudah masuk untuk hanya siswa baru dan itu pun boleh sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang orang tuanya harus memang ikut di situ gitu ya. Jadi nanti ketika mereka di pra MLS ini mereka sudah tahu gurunya ini, ruang kelasnya ini. Jadi ketika hari Senin dengan segeruduk teman yang 150 itu mereka nggak ini lagi ya, oh di mana nih nggak bingung lagi karena memang pasti akan apa ya banyak teman itu kan mereka akan tambah wah asing lagi gitu ya. Tapi ketika ada pra MS ini akan membantu sisi emosinya, sisi kesiapan mereka gitu ya kan dari kenakan besok hari Senin akan tambah ada adiknya, ada kakaknya gitu ya kata kita terbiasa menyebutnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah perkenalan seluruh warga ini seluruhnya ya, termasuk Pak Satpam, Bu TU itu semuanya kita harus mengenalkan semua. Tapi ini juga tidak hanya sebatas perkenalan aja ya. Semoga teman-teman juga di sini sudah tidak hanya ini namanya ini Bu ini kelas ini kayak gitu ya. Tapi perkenalan ini ya memang kita tadi untuk menjaga kelekatan emosi gitu ya. Jadi kalau bisa ya perkenalnya lebih mendalam gitu. Kemudian tur keliling sekolah ini tujuannya untuk apa? Ini penting sekali ya karena anak-anak ya harus tahu kondisi sekolah kita.
di mana kamar mandinya, di mana tempat cuci tangannya, kelasnya ada berapa. Kalau kita kan ada 11 kelas ya, di mana ini ada adik bayi, kalau di tempat adik bayi nanti terus harus seperti apa, kayak gitu ya. Jadi tur keliling kelas ini juga akan mengenalkan eh, biar mereka tahu keliling sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya juga ada kesepakatan kelas. Oh, bisa ya anak-anak diajak kesepakatan kelas. Insya Allah ya. Eh, kalau kita sih biasa kalau masih anak kecil, kita kenalkan dengan gambar-gambar gitu ya. Pasti kita akan memberikan gambar-gambar yang banyak. Terus nanti anak-anak akan menempel ini yang baik, ini yang tidak baik. Terus nanti akan gurunya disortir lagi dengan dipilih yang mana kayak gitu. Jadi anak-anak nanti akan menempel gambar-gambar itu gitu ya, yang akan dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian selanjutnya ya ini. Saya akan memutarkan video ya, mungkin semoga bisa terputar. Kalau suaranya mungkin iklan juga, nggak ada suaranya. Suaranya ada nggak Bu Desi? Nggak ya? Kalau ini kayaknya nggak ada suara. Coba diperhatikan aja, Belum terdengar Mbak, nggak ada ya. nggak ada suaranya. Ya, bentar aja. Mungkin saya ulangi lagi ya. Kita lihat lagi. Ya, ini video yang pertama. Saya putarkan video yang kedua. Ya, mungkin cukup ya, nggak lama-lama. Ya. Mungkin boleh dari ibu-ibu semua untuk menyampaikan tadi video yang saya share. Ada beberapa, monggo satu atau dua. Baik, silakan teman-teman, bagaimana pendapatnya Tuh, mengenai video pertama? Iya, Bu Mariani silakan. silakan. Oke, terima kasih Bunda Sulis. Ya, Dari video yang saya amati tadi, Bunda menunjukkan bahwa
bagaimana awal proses dari kita membangun sebuah rumah hingga menjadi suatu bangunan yang sempurna dan kokoh gitu. Terus video yang kedua juga seperti itu, proses tumbuhnya biji sehingga menjadi sebuah tanaman yang sempurna mulai dari akar hingga tumbuhnya daun. Menurut saya begitu pula dengan seorang anak yang kita ajar di anak usia dini, ibarat kita menanam biji bagaimana selanjutnya supaya dia tumbuh menjadi anak yang tumbuh optimal gitu. Mungkin itu aja Bunda Sulis. Iya, terima kasih. Luar biasa Bu Mariani. Iya, ya. Jadi kita itu memang peletak pondasi gitu ya Bu Mariani ya. Ya, Pondasi betul pertama sekali. buat anak-anak. Jadi kalau memang pondasi itu memang harus kuat ya. Semoga kita Kuat. bisa apa ya, memang benar-benar bisa membuat pondasi ini kuat. Nah, jadi kita memang harus selalu ini ketemu kayak gini ya Bu Mariani ya. Iya, betul. Untuk saling Kuncinya adalah kita mengingatkan ya Bu Resi ya, sebagai guru. ketika sudah, Iya. karena kalau kita nggak bisa ini ya, kalau malpraktek itu Masya Allah, naudzubillahi min dzalik ya, bagi kita semoga apa yang sudah kita lakukan benar-benar bisa menguatkan pondasi anak-anak kita ya, karena nggak bisa gimana kita mau apa membenahinya gitu ya, karena itu udah akan berlanjut ya. Terima kasih Bu Mariani. Sama Bunda. Ya, Pak. Saya ulangi stop dulu ya, kok macet. Nah, jalan. Nah, sekarang ini ya. Tadi video itu adalah bagaimana kita menguatkan kemampuan fondasi anak. Mungkin masih ingat di TPSD ada berapa 6 kemampuan fondasi ya. Sebenarnya kita sama ya. Sekarang yang ada di PDL juga tidak berubah gitu ya. Mungkin hanya redaksinya yang berubah, tapi intinya sama. Kalau eh, kemampuan pondasi anak itu ya kita tetap mengacu pada STTPA ya. Ini Bu Novi nih yang udah luar biasa nih. Udah menguprik semuanya nih. Saya akan mulai dulu ya dengan apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Kalau kita biasa yang pertama yaitu dengan pembiasaan atau syiar. Jadi bagaimana kita karakter kepada anak-anak itu dengan pembiasaan dan syiar. Jadi kalau contohnya kita dalam memberi salam dan mengucap salam gitu ya. Nanti akan syiar itu akan selalu digaungkan ya, digaungkan dan dilakukan oleh guru dan anak dalam berapa pekan gitu. Jadi ketika anak memang belum mau menjawab salam, belum mengucap salam, bersalaman kayak gitu akan lebih dari seminggu dan 2 minggu gitu ya. Akhirnya biar nanti kebiasaan itu akan jadi pembiasaan. Kalau kita namanya gitu ya, pembiasaan atau siar. Kemudian ini waktunya cepat banget ya Bu Resi ya. Pembelajaran yang holistik dan terpadu. Ini sudah nggak asing lagi ya, karena kita di sekolah memang harus holistik integratif. Bagaimana guru harus mengembangkan semua perkembangan anak, baik nilai agama dan budi pekerti, kemudian sosial emosional, fisik, bahasa, kognitif, kemudian apalagi seni gitu ya, memang harus kita kembangkan semua. Jadi bagaimana nanti kita akan memberikan penataan lingkungan main kepada anak-anak yang menarik, menyenangkan, dan tentu saja akan bermakna bagi mereka ketika mereka melakukan permainan itu. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi dengan orang tua. Ini hal penting ya, apalagi di MPLS. Apapun yang akan kita berikan ke anak di sekolah harus kita informasikan ya. Kalau zaman dulu, kalau kita belum ada WA dulu, kita pakai buku penghubung yang kita tulis. Kalau sekarang kan sudah mudah ya, dengan WA kita sudah setiap hari akan mengkomunikasikan kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya
yang harus ada di MPLS juga yaitu sosialisasi program. Ini kalau di sekolah kami kita lakukan di hari terakhir minggu kedua MPLS kan 10 hari ya. Terus kalau besok insya Allah tanggal 19 Juni sudah kita agendakan ya untuk sosialisasi program sekolah. Kenapa harus awal-awal agar eh, dari awal ya orang tua kan mitra kita ya. Jadi mereka akan sudah tahu dari awal program sekolah biar mereka juga sevisi dan semisi dengan sekolah, tidak berbenturan gitu ya. Jadi memang harus sejak awal sudah kita sampaikan apa saja program yang ada di sekolah. Kemudian sebagai juga pembentukan dewan kelas. Jadi kalau di sekolah kita memang dari setiap kelas itu ada perwakilan dua orang yang nanti akan menjadi kepanjangan tangan dari program sekolah menjembatani antara guru dan orang tua nanti ke kepala sekolah ke sekolah ke yayasan kayak gitu ya. Memang ada seperti itu juga kita bentuk di awal masuk sekolah gitu ya 2 minggu itu. Kemudian adalah silaturahmi orang tua dan guru ini penting sekali ya sebagai awal 2 minggu setelah anak-anak mengikuti MPLS, bagaimana kesannya, di rumah seperti apa, kayak gitu ya. Jadi memang nanti setelah secara umum akan kita bagi per kelas, per kelompok gitu ya. Jadi ada 11 kelas nanti akan ngumpul dalam satu lingkaran, akan membentuk kepengurusan ini di kelas kita ada nanti ketua kelas, ketua POMG-nya siapa, kita beri nama POMG ya kalau di tempat kami. Kemudian nanti akan programnya seperti apa di dalam kelas. Kalau yang sudah lalu memang kita setiap kelas itu punya program sendiri-sendiri. Dan itu sudah orang tua ya yang melakukan nanti minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu nanti orang tua yang sudah berjalan gitu ya untuk melakukan kegiatan setiap bulannya. Jadi bu gurunya sekarang sudah tinggal mengikuti gitu ya, bukan dari agenda bu guru lagi. Tapi kalau pertemuan yang ini nanti sudah orang tua yang mengagendakan dan mereka yang membuat acara. Nanti bu gurunya menguatkan, mengisi materi. Kalau kami juga ada penguatan Islam ya, karena memang sekolah kami sekolah Islam. Jadi di situ juga sebagai ajang untuk menuntut ilmu para orang tua. Kemudian ya, kalau ini nih mah gampang ya sekarang ibu-ibu semua mau merancang kegiatan MPLS sudah ada dalam genggaman berapa menit, 1 menit, 2 menit udah jadi gitu ya. Dengan bantuan Gemini, ChatGPT, Mbak Meta gitu ya. Apalagi di Medsa sudah lengkap gitu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa bereksplorasi ya apa yang memang 10 hari itu yang harus dilakukan. Terus mungkin kalau MPLS yang tahun ini ibu-ibu juga memberikan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ini sudah kami masukkan ya dalam kegiatan ini. Jadi memang sudah kita kaitkan dengan itu Bu Resi kalau untuk RPPH apa ya bisa dengan lain waktu. Jadi mari kita eh, MPLS ini sebagai awal yang indah perjalanan belajar anak. Kemudian dengan 7 kebiasaan Indonesia dan fokus pada kemampuan fondasi, kita siapkan anak-anak hebat kita, dukungan orang tua, dan setelah menjadi kunci keberhasilan. Marilah kita menciptakan generasi penerus yang cerdas, sehat, berkarakter, dan untuk masa depan gemilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yusulis. Luar biasa, Masya Allah, pelajarannya ya. Wah, keren banget sih Mbak Yu. Terima kasih banyak pemaparannya itu praktis, penuh inspirasi. Kita jadi semakin memahami ya teman-teman pentingnya menyiapkan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan. Kemudian juga bagaimana kita mengenalkan pada rutinitas sekolah gitu ya. Kemudian pada lingkungan sekolah, pada warga sekolah. Bagaimana kita juga merancang sebuah kegiatan yang menguatkan kemampuan fondasi sekolah dan yang menarik ini ternyata ada sosialisasi program sekolah ya Mbak Sulis ya, Ya, termasuk juga kolaborasi dengan orang tua. Iya, baiklah teman-teman hebat semua, saatnya kita masuk ke sesi yang interaktif yaitu sesi tanya jawab. Saya yakin banget setelah mendengarkan dua pemaparan dari
Terita dan Mbak Yusulis, ada pertanyaan atau butuh penguatan, butuh konfirmasi yang muncul nih di pikiran teman-teman gitu. Silakan teman-teman dapat menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat box ya. Dan, silakan tuliskan nama, dari mana, apa pertanyaannya, baik untuk Terita maupun untuk Mbak Yusulis gitu. Atau yang mau nanya langsung boleh pakai raise hand gitu ya. Silakan mengajukan pertanyaannya juga dan tertuju kepada siapa. Nah, baik, kita berikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan maksudnya. Silakan, saya sambil cek-cek juga ini. Oke, ada Bu Ani Yuliatun. Monggo Bu Ani, silakan. Saya juga. Ya Bunda, terima kasih. Untuk pertanyaan buat Ibu Rita. Iya, baik. Iya. Begini Ibu, untuk masa MPLS kita itu kan belum kenal ya sama anak-anak yang baru kita, bagaimana karakternya atau gimana itu ya. Nanti kalau ada anak-anak yang merasa takut terus masih nangis, itu gimana ya Bu cara kita untuk menanganinya? Terima kasih. Baik Teh, pertanyaan Oke. akan ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Resi. Langsung dijawab aja ya, Bu Anik. Terima kasih nih Bu Anik, mahasiswa saya juga nih. Tapi semester ini kita nggak sama-sama ya Bu Anik. Nah, terkait dengan itu suatu hal yang wajar ya, anak nangis, lengketin sama ibunya gitu. Karena kita adalah orang asing tadi ya. Ada yang menyampaikan rasa asing. Kita adalah orang asing untuk anak-anak kita di hari pertama, anak-anak sekolah atau pertama ketemu dengan gurunya gitu ya. Jadi itu suatu hal yang wajar. Kita posisikan diri kita berada di posisi anak. Pastinya ada rasa tidak nyaman, ada rasa mungkin takut gitu ya, mungkin malu gitu, seperti itu. Sebentar. Dede Mariam dicari nih sama DIH. Boleh menambahi Bu Rita? Oh iya. Boleh Mbak Yu. Bentar ya. Iya. Nggak apa-apa Bu Rita, mungkin apa ya sedikit ya. Mungkin ini Bu Ani, kalau di praktek baik di sekolah saya kan memang ada pra MPLS ya Bu Yani. Jadi dan sebelum pra MPLS itu kita sudah ada kelas trial error, trial gitu ya, trial kelas masih trial error. Ada trial class. Jadi guru sama anak itu memang sudah beberapa kali ketemu gitu ya. Tidak hari itu bukan hari pertama gitu ya ke sekolah. Jadi memang itu adalah salah satu apa ya, trik agar anak tidak merasa asing banget gitu ya ke sekolah itu, karena udah beberapa kali ketemu. Kemudian kalau apa, anak yang masih nangis karena itu memang transisi ya Bu Ani ya. Jadi anak-anak itu kan dari yang kalau apalagi yang belum pernah sekolah ya, yang di rumah seharian dengan orang tuanya, mungkin juga ada sama neneknya gitu ya. Itu kan mereka terfasilitasi sendiri, terus di sekolah dengan satu guru 15 anak gitu ya. Jadi ini memang pasti ada anak-anak satu dua anak itu anak yang seperti itu, yaitu eh, kita apa ya, prosesnya kan berbeda-beda, laju perkembangan itu mereka berbeda-beda. Ada yang satu dua hari sudah, bahkan hari pertama aja udah langsung dada gitu ya, ada yang sampai 2 minggu, bahkan ada yang sampai 1 semester gitu ya Bu Ani ya. Itu tetap kalau saya mah tidak, jangan dipaksakan ya gitu, kalau memang anak-anak belum siap ya nggak apa-apa. Mereka biar nyaman dulu, sesiapnya anak itu kapan gitu ya, karena kalau memang kita paksakan nanti akan jadi trauma sendiri ya, karena ada beberapa kali orang tua itu yang memang sudah pesan dari awal, Bu ini udah pindah 3 sekolah karena nggak pernah mau kembali ke sekolah itu karena selalu dipaksa untuk pisah dengan saya kayak gitu. Terus saya ya udah Bu, ditungguin aja nggak apa-apa, kita kan
buat nyaman aja ibunya jadi partner kita. Kalau saya malah seneng, ayo Bu kita bantu. Ada pendamping nih kayak gitu ya. Kadang kadang juga malah Iya, risih kan bu guru yang lain kadang, di titik aduh kamar nggak emang enak ya. ditungguin jadi nggak bebas kayak gitu. Tapi kalau saya mah ini jadi mitra aja gitu ya. Memang kalau nanti kan walaupun tetap harus Di kita rumah tahu kan stimulus, rumah kita ada ya kasih tahu guru. anak gitu ya agar tetap ada proses untuk mereka berani gitu. Kalau saya seperti itu Bu Ani, yang penting tidak ada paksaan karena laju anak-anak itu berbeda-beda. Jarang aku di Ya. kota mah ayah ya Ya, nama apa baik. beda-beda. Setuju banget nih sama Mbak Yusulis sedikit menambahkan. Nah, nanti ini Mahal sebenarnya ya. materi besok ya, materi saya di hari Rabu. Tapi kita juga bisa melakukan asesmen kalau anak di awal. Nah, kita bisa melakukan asesmen diagnostik anak di awal ya. Jadi itu menjadi catatan kita. Terus kita lakukan tindak lanjut nih, ngobrol juga dengan orang tuanya nih nyambung sama yang Iya. Bu Nung ya, Bu Nung Siti Nuraini terkait dengan pelibatan orang tua. Jadi kita boleh wawancara orang tuanya nanti misalnya di akhir kegiatan gitu. Setelah itu baru kita tanya misalnya seperti apa sih lingkungan atau kebiasaan sehari-harinya di rumahnya gitu ya. Jadi kita akan tahu mungkin apa sih yang melatar belakangi apakah anak mungkin tidak pernah bermain dengan orang lain gitu ya, dengan anak lain tidak pernah, hanya dengan ibunya saja misalnya. Nah, itu kelengketan itu sebetulnya suatu hal yang wajar karena eh, ibu atau pengasuh yang berada di sekitar anak adalah yang paling dekat dengan anak. Tapi kita akan mengganti nih tidak hanya ibu atau pengasuhnya atau orang-orang yang menjadi sudah biasa berada di lingkungan anak selama ini di rumah. Sekarang ada sekolah, ada bu guru juga yang akan membuat nyaman, buat nyaman anak, juga membuat nyaman orang tuanya. Gitu ya Bu Anik tambahannya. Bu Resi, silakan. Makasih Mbak Yu tadi di backup. Ini Iya. Maria Ada minta yang mau perhatian MPLS dulu. juga nih. Iya. Iya, baik. Demikian Bu Ani, masukan dari sharing pendapat dari Terita dan juga Mbak Yusulis. Intinya adalah bikin anak nyaman dan untuk agar kita tahu apa sih yang membuat anak nyaman. Mungkin tadi dengan kita melakukan asesmen diagnostik dulu. Kalaupun kita belum sempat melakukan asesmen diagnostik, ya tadi bikin anak itu merasa aman, nyaman dengan lingkungan yang baru. Karena kita kan orang dewasa yang mungkin belum pernah mereka kenal kayak gitu. Lingkungan juga belum dikenal, walaupun namanya TK kan pasti ramai, lingkungan itu pasti heboh, cuman kan tetap saja itu sesuatu yang baru, petualangan yang baru mereka. Jadi mungkin pastilah ada rasa tidak nyamannya kepada mereka. Jadi yakinkan mereka kalau sekolah ini aman. Kayak tadi slogan yang Mbak Yu keren itu bisa dipakai di Paramount Rumah Kedua. Tadi juga yang dari IKN juga saya langsung cek sama kepala sekolah. Boleh tuh kan Paramount tuh TK, SD, SMP. Dekat Harusnya kan? anaknya tinggal naik ke lantai 2 kan kalau di ITRC kami bisa menghantarkan anak-anak TKB kami SD begitu kan dengan demikian kan ada apa ya dorongan moral dari Ya, guru betul. antarkan mereka ke SD. Baik, terima kasih Bu Ani untuk partisipasinya. Saya cek di chat ini ada dari Bu Siti Nuraini Teh. Mohon izin bertanya, apakah dalam MPLS perlu melibatkan orang tua? Lalu bagaimanakah cara melibatkan peran orang tua dalam proses MPLS agar anak merasa aman dan nyaman? Kemudian, mau Teteh jawab dulu, baru saya bacakan yang kedua atau bagaimana? Oke, baik. Silakan Teteh. Ya. Boleh, baik. Bu Siti Nuraini terkait dengan melibatkan orang tua itu sangat perlu ya. Mungkin bahkan kita bisa di awal dulu sebelum kegiatan MPLS terlaksana, kita ada pertemuan dulu, ada meeting dulu nih dengan orang tua. Supaya seperti tadi misalnya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dimungkinkan akan hadir. Karena mungkin tidak semua persepsi orang tua sudah terbuka untuk anak menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kita juga semacam parenting kita sampaikan kepada orang tua. Kemudian juga boleh melibatkan games, games yang bersama dengan orang tuanya, misalnya ya, misalnya mencari ibu atau apa, begitu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Terus kemudian kembali lagi ke bu guru, gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat juga sekaligus itu mengasesmen juga sebetulnya. Anak mana sih yang cepat langsung ke bu guru dan mungkin ada anak yang harus di
suruh dulu sama orang tuanya ya untuk lari ke bu guru, atau ada anak yang nggak mau. Nah, itu juga kita bisa menjadi catatan kita gitu seperti itu. Jadi tetap hadirkan orang tuanya karena kita tidak bermaksud memisahkan anak Misahkan. dengan orang tuanya. Tetapi ada momen-momen anak-anak belajar bersama dengan ibu guru di sekolah dengan nyaman dan aman. Gitu ya. Jadi pastikan anak-anak merasa aman dan nyaman. Bu Resi boleh langsung ke Bu Dewi atau silakan mau dibacakan dulu Bu Resi? Silakan Bu Dewi bertanya bagaimana kiat mengimplementasikan MPLS yang menyenangkan agar anak semangat ke sekolah. Monggo diteruskan saja Teh. Ya, yang pertama tadi adalah keberadaan anak diakui, ya, namanya dipanggil, mungkin diperhatikan hari ini dia pakai baju apa, terus kita komentari gitu ya, terus mungkin dia pakai pita di rambutnya gitu ya, pakai jepit, kesukaannya, mungkin ada yang gambar apa ya, sekarang banyak kan macam-macam bentuk, dan anak-anak kan biasanya belum menggunakan apa namanya, belum menggunakan apa Seragam. seragam ya, jadi masih menggunakan baju bebas. Mungkin tasnya bisa kita komentari juga ada gambar apa gitu ya, atau senyumnya anak kita apresiasi, wah senyumnya manis sekali, misalnya seperti itu. Jadi keberadaan anak itu kita apresiasi akan membuat anak semangat ke sekolah dan merasa keberadaannya diakui oleh gurunya dan oleh lembaga. Bu Sulis mungkin ada tambahan nih. Iya. Ya, Ini kamu pengen itu tadi sama juga ya ke malah apa hadir belum? lingkungan fisik yang aman, nyaman, terus kemudian eh, kondisi emosional guru itu ya, kenyamanan emosional itu yang paling utama ya yang dirasakan anak. Slogan kami tadi Bu Rita, melayani dengan sepenuh hati. Itu jadi memang bahkan kalau kami memang ada ini ya Bu Rita mendoakan anak-anak kita gitu ya. Jadi memang kita sebut anak-anak kita siswa baru kita kita sebut dalam doa kita karena itu akan menjadikan kelekatan tersendiri gitu ya bagi anak-anak kita walaupun bukan anak biologis gitu ya tapi mereka adalah yang akan meneruskan kita nanti generasi yang akan datang. Jadi memang seperti itu kalau di tempat kami memang sudah terbiasa selalu diingatkan saling mengingatkan untuk mendoakan anak-anak kita agar biar mereka senang sekolah terus gampang kayak gitu ya kan. Anak-anak itu mereka juga bisa langsung leka dengan bu guru kayak gitu. Itu di kenyamanan emosional. Kalau fisik lingkungan insya Allah sudah mendukung ya di sekolah masing-masing. Itu aja. Insya Allah Terima kasih. tidak. Ya. Sebelum kita akhiri dan saya bikin conclusion, silakan Verita dan Mbak Yu untuk memberikan closing statement mengenai MPLS kita pada hari ini. Monggo dari Verita dulu, kemudian ditamu dengan Mbak Yu. Ya. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah adalah jejak langkah awal anak-anak kita menuju kebahagiaan hidupnya, menuju masa depan yang gemilang. Mari kita berikan inspirasi-inspirasi melalui sambutan hangat kita, melalui cinta kasih kita, dan juga melalui semaraknya persiapan kita untuk menyambut anak-anak kita di hari pertama sekolahnya menjadi lebih berkesan dan bermakna. Terima kasih Bu Resi. Terima kasih juga Mbak Yusulis. Ya, sama-sama. Langsung saya Bu Resi nih. Baik, mari Bu-ibu guru TK, Cayo. Semangat baru, sekolah baru, suasana baru. Hati tetap hati yang masih ada di sini. Kita berikan sepenuh hati untuk anak-anak kita, anak-anak tercinta, calon-calon generasi penerus bangsa. Cayo semuanya. Oke, luar biasa, Masya Allah. Baik, teman-teman hebat semuanya, sebelum kita beranjak ke sesi penutupan, izinkan saya merangkum dan menarik kesimpulan dari webinar kita pada hari ini yang digawangi oleh Teh Rita dan Mbak Yusulis. Jadi dari pemaparan Teh Rita dan Mbak Yusulis kita bisa menyimpulkan ini mudah-mudahan terbaca tulisannya cepat-cepat gitu ya. Bisa menyimpulkan beberapa hal penting terkait MPLS PAUD dalam membangun fondasi masa depan gemilang. MPLS itu bukan sekedar
seremonial tiap tahun gitu ya Mbak Yu ya, bagi Mbak Yu dari tahun 2002 gitu kan apa bukan kayak ya ini memang begini gaya-gayaan, tapi adalah fondasi yang vital. Kenapa? Penting banget menciptakan pengalaman positif di hari-hari pertama anak-anak sekolah untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan kecintaan pada lingkungan belajar. Atau may gulay itu Cak, na makan Cak. Waduh, Adem tela kulo, atau na may apa sayap bakar Mana nih, tuh. mana nih. izinnya, saya mute dulu ya. Baik, semangat sekali Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kemudian ada peran adaptasi dan yang pastinya stimulasi holistik. Bagaimana proses adaptasi anak tentunya perlu didukung dengan kegiatan yang menyenangkan, eksploratif, dan mampu menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Buat kemitraan dengan orang tua, karena kunci keberhasilan MPLS dan pembelajaran selanjutnya ya, jadi bukannya terhenti pada MPLS aja, tetapi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya selama tahun ajaran itu adalah bagaimana terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara sekolah dan orang tua. Orang tua itu adalah mitra utama dalam pendidikan anak. Trisentra pendidikan ya kata Kak Hadi mah keluarga, sekolah dan masyarakat. Malah sekarang jadi catur, ada mesos jadi terus dalam sentra pendidikan. Nah, kita juga sudah dapat praktik baik yang aplikatif nih dari Mbak Yu yang berbagai contoh nyata strategi praktis yang udah Mbak Yu terapkan di sekolah. Jadi kita bisa mengambil benang merah intisari kayak gitu dari kegiatan yang sudah di TK Bakti kami. Nah, teman-teman, kita refleksi gitu ya. Kak Hade bilang belajar tanpa refleksi itu sia-sia, refleksi tanpa belajar itu bahaya. Belajar refleksi bagi kita semua. Yuk kita tanyakan pada diri kita. Ingatkah MPLS di satuan PAUD kita itu sama terjadi? Apakah sudah menjadi jembatan yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk melangkah ke dunia belajar baru? Ya, apa yang bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan dari rangkaian kegiatan MPLS yang sudah kita rancang? Jangan lupa teman-teman, setiap anak tuh berhak mendapatkan awal yang terbaik gitu ya, first impression gitu ya. Jadi mereka tuh nggak takut belajar. Jadi mereka menganggap belajar adalah bagian dari kehidupan mereka. Mereka nggak takut salah, karena salah adalah tanda bahwa kita belajar. Ya. Nggak takut juga situasi yang baru. Gitu. Jadi bagaimana meyakinkan mereka, it's okay, kalau takut itu wajar, takut itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu sudah merasa nyaman, sudah merasa percaya, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik dari sekolah maupun dari guru-guru gitu ya. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami atas nama YPPM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta, kepada Mbak Yusulis yang diimpor jauh-jauh dari Jogja, Terry, gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat Allah memudahkan kita untuk bertemu secara langsung, gitu ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, atas kesediaannya teman-teman untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta webinar yang telah bergabung dengan antusias dari awal hingga akhir. Nantikan webinar-webinar kami selanjutnya dari YPPM, gitu ya. Teman-teman itu luar biasa semangat belajarnya, dan pasti ketika teman-teman ikut webinar tentang MPLS, itu berarti teman-teman sangat peduli kepada pendidikan anak usia dini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama jalannya webinar ini ada tutur kata atau tindakan yang kurang nyaman, ya mari akhiri webinar ini dengan semangat baru, terus apalagi komitmen untuk terus membangun fondasi masa depan gemilang bagi anak-anak kita, anak-anak Indonesia, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup webinar ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Nantikan webinar selanjutnya teman-teman. Tetap kami akan infokan di grupnya, di masing-masing grup. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam sehat dan bahagia. Saya dan bahagia. Terima kasih Terima banyak, kasih Terima kasih Ibu moderator Sulis. Terima kasih keren. banyak Ya, MC dan kasih moderator juga. keren hari ini, Cetar Membahana. Wis. Terima kasih Teteh Kasih ya Bu Teteh. Risa ya, Bu Rita Terima kasih Teh ya, Novi. Terima kasih banyak Teh kesempatannya. Novi ya sudah bergabung Iya. Bu Anik, Bu Wulan, Bu Asri Izin semuanya. meeting. Materi nanti ada di website YPPM. Iya. Silakan kami untuk bisa melihat ragam jejak inspirasi-inspirasi lain yang sudah kami bagi kepada teman-teman selanjutnya. Doakan kami tetap istiqomah untuk bergerak, untuk berbagi, untuk Amin. Semangat selalu. gitu. Walaupun sedikit tetap bergerak dan semoga jangan lupa pembelajaran yang menyenangkan. Karena pada prinsipnya kita adalah anak guru TK, jadi apa sih menyenangkan, gitu ya. Tapi bukan sekedar menyenangkan, tentu ada kebermaknaan di dalam rancangan pembelajaran kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Cari koinnya ya. Yes. Baik. Mas Bro, boleh ditutup? Tutup sekarang ya, Teh. Bro, ada nih Mas Bro, ada nggak kayaknya? Nanti koinnya kita lempar nih. Nanti siapa yang nemuin dapat Izin Mana meeting Mas ya Bro-nya? semuanya. Mas Bro tadi ada kelewat ada. Oke, nah kita hitung ya. Meeting ya, Ibu semuanya makasih Siap-siap ya. banyak. Sampai ketemu lagi. Siap-siap ya. 1, 2.